Assalamualaikum Sobat Belajar, temu lagi bareng Aye Bang Zi sekarang. Jangan lupa Sobat Belajar, pantengin terus live class di sini Sobat Belajar selama 30-40 menit ke depan Sobat Belajar. Soalnya kenapa? Pada kesempatan kali ini Sobat Belajar, kita akan bahas persiapan UTBK Kimia yang khusus ngebahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan bentuk molekul. Sobat Belajar agak teori sih Sobat Belajar, hampir kagak ada hitung-hitungannya, tapi buat nambah-nambah referensi Sobat Belajar. Mana tahu kan, kita nggak pernah tahu soal macam mana yang bakal keluar pastinya ntar di saat UTBK. Nah kan, tapi ada pepatah yang bilang practice make perfect Sobat Belajar. Kalau latihan terus itu bisa bikin kita makin sempurna. Nah Sobat Belajar, kepiting dicabut kerang, kerang berjemur di waktu fajar, pasang kuping biar terang. Kenapa? Soalnya guru ganteng mau ngajar Sobat Belajar. Oke, nah Sobat Belajar, kita langsung mulai aja. Kita lihat dari Sobat Belajar, Ayah taruh di sini 5 gambar bentuk molekul Sobat Belajar. Ini ada alasannya Sobat Belajar ya. Jadi bukan sekate-kate asal taruh aja, biar Ayah nggak lupa juga Sobat Belajar. Jadi dari sekian banyak bentuk molekul yang konon Sobat Belajar kudu apalin. Nah Sobat Belajar sebenarnya nggak perlu ngapalin sebanyak 13 ya kalau nggak salah. Sobat Belajar cuman perlu ingat nih aja Sobat Belajar. Jadi kalau dia melibatkan dua pasangan elektron berikatan Sobat Belajar, domain elektron berikatan dua aja Sobat Belajar, itu kita bisa analisa dia itu kemungkinan besar adalah bentuknya linier Sobat Belajar. Ini kalau dua domain elektron berikatan Sobat Belajar ya, domain elektron ikat. Jadi kan kalau elektron tuh ada namanya elektron ikatan, ada namanya elektron bebas. Apa sih elektron ikatan? Apa sih elektron bebas? Elektron ikat itu elektron yang dipakai buat dia punya atom berikatan sama atom yang lain Sobat Belajar. Sedangkan apa sih namanya domain elektron bebas? Kalau domain elektron bebas, elektron yang bebas di dalam molekul yang udah jadi itu Sobat Belajar, tapi dia nggak dipakai buat berikatan. Oke, jadi dia masih agak bisa bergerak ke sono ke sini Sobat Belajar. Oke. Sobat Belajar, kalau 3 domain elektron ikatnya itu akan jadi segitiga planar atau segitiga datar Sobat Belajar. Nah kalau 4 dia bakal jadi tetrahedron Sobat Belajar. Kalau 5 dia bakal jadi trigonal bipiramid Sobat Belajar. Kalau 6 dia bakal jadi oktahedron Sobat Belajar. Jadi ini lumayan kan, ngurangin beban Sobat Belajar dalam ngapal. Oke, kita lihat di sini ada berapa jadinya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 13 bisa dipangkas jadi 5 aja Sobat Belajar. Ini kan lumayan cerdas nih Sobat Belajar ya. Sobat Belajar, kita mulai yuk. Gimana sih ngaplikasiin dari ilmu yang barusan kita dapat tuh? Kita coba di soalnya Sobat Belajar ya. Yuk kita lihat. Kita mulai dari soal nomor 1 Sobat Belajar. Terus sengaja tuh taruh lagi di sini. Kalau 2 domain elektron ikatannya linier. Kalau 3 segitiga datar. Kalau 4 jadinya tetrahedral atau tetrahedron. Kalau 5 jadi trigonal bipiramid. Kalau 6 jadi oktahedron. Nah Sobat Belajar ya. Nah kita mulai yuk. Molekul PCl3 mempunyai 4 domain pasangan elektron di sekitar atom pusat P. Jadi yang jadi pusatnya si P. Oke. Kalau kita gambar kurang lebih jadi kayak gini Sobat Belajar. P di tengah. Kenapa P-nya di tengah? Kan di pusat. Artinya begitu, ya kan? Dengan satu domain berupa pasangan elektron bebas. Nah, maksudnya itu sepasang itu bebas dia Sobat Belajar. Dia bilang PCl3. Jadi 3-nya sama si Cl hubungannya. Nah, sepasang lagi. Ini nggak dihitung 2 ya Sobat Belajar. Dihitungnya tetap 1. Sepasang lagi itu bebas. Nah, ini namanya domain elektron bebas. Nah, ini namanya domain elektron ikatnya di sini Sobat Belajar.
Nah, sobat belajar, sebagai informasi ini kan sebenarnya dia tuh 4 sobat belajar. 1, 2, 3, 4 ya sobat belajar ya. Nah, kalau 4 sobat belajar, harusnya kan dia tetrahedron tuh. Ya kan? Kurang lebih kalau kita jadiin 2 dimensi dia begini sobat belajar, tetrahedron tuh, tetrahedron. Nah, gitu kan sobat belajar ya. Nah, cuman berhubung yang satu elektron bebas, nah itu bisa kita ilangin deh sobat belajar. Nah, ya. Nah, kalau dihilangin berarti kita bisa hapus dia sobat belajar. Kita buang deh sobat belajar. Atau gini deh, biar sobat belajar nggak bingung. Jadinya bagaimana? Jadinya kayak gini jadinya. Karena yang atas hilang, jadi dia kayak gini deh jadinya sobat belajar. Nah, bentuk nih sobat belajar kira-kira lebih mirip sama yang mana sobat belajar? Nah, bentuk kayak gini sobat belajar lebih mirip sama piramid bentuk segitiga. Kurang lebih caranya kayak gitu sobat belajar. Jadi yang pertama kita tentuin dulu domain elektron totalnya. Kalau kita anggap sebagai semuanya ikatan, itu berapa? Kalau misalkan dia 2 indikator standarnya linear, kalau 3 dia segitiga planar, kalau 4 tetrahedral, kalau 5 trigonal bipiramid, kalau 6 oktahedral. Tapi di sini kan harusnya 4 nih sobat belajar ya, karena 4 domain pasangan elektron. Tapi karena ada satu yang bebas, maka dari gambar defaultnya sobat belajar kita bisa ilangin 1 sobat belajar. Oke? Lalu kita cocokin deh sama optionnya. Jadi kan lumayan nih, mensimplify, ngegampangin buat sobat belajar. Kenapa? Karena kalau bisa gampang, kenapa dibikin susah? Dan karena belajar sekarang mudah sobat belajar. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Oke sobat belajar, kita lanjut ya ke nomor 2. Ini sengaja nih sobat belajar nih, yang nomor gambar nih kita taruh terus di situ buat pengingat sobat belajar. Jadi kalau domain elektron ikatan totalnya 2, dia bakal jadi linear. Ingat nih kalau ini 2 ya. Kalau 3 dia jadi segitiga planar atau segitiga datar. Kalau 4 dia jadi tetrahedral, kalau 5 dia jadi trigonal bipiramid, kalau 6 dia jadi oktahedral sobat belajar. Oke. Jadi itu standar awalnya aja ya sobat belajar ya, buat ngebantu kita. Nah, sobat belajar, kita lihat lagi. Molekul ClF3 memiliki 3 domain pasangan elektron. Nah, 3 dia bilang 3 nih sobat belajar. Berarti kalau 3 harusnya dia segitiga datar. Ya kan? Ntar kita cek deh. Dan 2 domain pasangan elektron bebas. Oh, jadi totalnya 5 sobat belajar. Oke, totalnya 5 karena 3 ikatan 3 domain pasangan elektron ikat, 2 domain elektron bebas. Oke. Jadi kalau kita gambarin kurang lebih kayak gini sobat belajar. Ada Cl di tengah-tengah. Kenapa Cl yang di tengah? Ya logika aja tuh, lihat tuh. ClF3. Cl-nya 1, F-nya 3. Berarti ada 1 entah. Ya, kita lihat dah. Yang namanya, berarti dia magnetnya tuh yang 1 itu sobat belajar. Kenapa? Berarti dia punya daya tarik besar dia. Makanya ada 3F yang ngerubungin dia. Oke sobat belajar. Nah, di sini berarti ada F, ada F, ada F. Lalu dia bilang ada 2 domain pasangan elektron bebas. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, sobat belajar, ini kalau kita pakai logika sebenarnya totalnya jadi domain elektronnya ada 5 sebenarnya. Nah, kalau 5 ini kan kalau 2 dia. Kalau 3, 4, 5. Kalau 5 kan seharusnya dia tuh trigonal bipiramid kan sobat belajar ya kan? Nah, ini default awalnya ya. Default awalnya kalau 5 dia jadi gini, trigonal bipiramid. Nah, itu ya sobat belajar. Oh, enggak 3. 1, 2, 3. Oke, salah sobat belajar gambarnya. Oke. Nah, kayak gini ya sobat belajar ya. 1. Gitu ya sobat belajar ya. Tapi ternyata 2 bukan domain elektron ikat kan? Yang 2 adalah domain elektron bebas. Jadi kita bisa hilangin 2 sobat belajar. Nah, kalau 2 hilang sobat belajar, nah jadi kita kurang lebih bakal jadi kayak gini sobat belajar. Oke. Nah, berapa tuh artinya? Artinya bentuk apa nih? Artinya bentuk T. Sobat belajar, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, sobat belajar, lihat di sini ada 2 elektron bebas sobat belajar. Oke.
elektron itu sifatnya kalau sesama elektron kan saling tolak, sobat belajar. Nah, jadi ini tuh apa? Ikatan yang sini, kita pakai warna biru deh biar sobat belajar nggak bingung. Ikatan yang ini sama ikatan yang ini nggak bisa dia ngedeket begini sobat belajar. Kenapa dia jadi nggak bisa? Karena ada elektron bebas nih sobat belajar, oke? Dan sifatnya saling tolak menolak. Sehingga dia nggak jadi arah ke sono sobat belajar, tapi arahnya jadinya ke arah sono sobat belajar. Nah, sehingga akhirnya Cl ini nggak begini. Ini versi benernya ya sobat belajar, tapi gara-gara ini tadinya misalkan si F mau deket kayak gini, dia nggak bisa ya sobat belajar, oke? Kenapa? Karena ada dua elektron ini yang bikin ikatan si F yang kiri sama ikatan F yang kanan jadi ngejauh. Akhirnya sonoan loh. Akhirnya jadi bentuk T deh sobat belajar. Gitu jalan ceritanya kurang lebih sobat belajar ya. Agak sedih sih ceritanya, tapi ya emang gitu faktanya sobat belajar. Oke? Yuk, boleh deh. Dipahamin dulu yang penting sobat belajar. Jangan lupa nih tulis kalau dua total domain elektronnya, anggap domain elektron ikatan semua, itu bakal jadi linear. Kalau 3 domain elektron ikatannya itu segitiga datar. Kalau 4 bakal jadi tetrahedron, kalau 5 bakal jadi trigonal bipiramid, kalau 6 bakal jadi oktahedron. Jangan lupa ya sobat belajar, diulang-ulang terus biar apa? Biar mantep di sobat belajar punya memori sobat belajar ya. Oke, silakan sobat belajar. Lima, 4, 3, 2, 1, 0. Oke deh sobat belajar, kita lanjut ke soal nomor 3 ya sobat belajar ya. Oke, di soal nomor 3 sobat belajar, ingat diketahui atom B, ingat patokannya itu ya sobat belajar ya, 2, 3, 4, 5, sama 6 ya. Ini patokan nih, makanya ditaris lagi biar apa? Biar mantep di memori sobat belajar. Nah, kita lihat diketahui atom B memiliki nomor atom 5. Nah, ini menarik nih sobat belajar ya. B punya nomor atom 5. Sobat belajar, dari nomor atom kita bisa tahu apa? Nah, betul, bagus tuh yang itu. Kita bisa tahu jumlah proton sama jumlah elektron daripada si atom tersebut. Nah, dari sini berarti kita tahu nih, proton si B berapa? Berarti proton si B 5, elektron si B juga 5. Nah, kalau kita elektronnya udah tahu, kita bisa konfigurasiin deh elektronnya. Namanya konfigurasi elektron. Nah, kalau kita konfigurasiin, kan udah kelas 12 nih. Kita pakai yang 1S ya. 1S2, 2S2 sama 2P1 ya kan? Kan totalnya 5 nih. 2 tambah 2 4, 4 tambah 1 5. Nah, sobat belajar, dari sini kita bisa tahu berapa elektron valensinya. Elektron valensi adalah elektron di kulit paling luar. Nah, kulitnya ada berapa di sini? Kulitnya ada 2. Kulit 1, orbit 1 sama kulit di orbit 2. Nah, total elektron di kulit 2 berapa? Total elektron di kulit 2 ada 3 sobat belajar. Dapat dari mana 3? 2 tambah 1. Jadi elektron valensinya 3 buat si B. Nah, elektron valensi ini sobat belajar, nanti tadi kalau kita gambarin struktur Lewisnya sobat belajar, nanti ntar si B ini bakal punya 3 elektron dia sobat belajar begini. Ini kalau kondisi default, kalau sendirian. Soalnya kalau sendirian kan harus ada yang pasangan dulu, nggak boleh langsung sendiri-sendiri dulu gitu sobat belajar ya. Nah, sobat belajar, selanjutnya gimana dengan si Cl? Nah, Cl dia bilang 17 berarti dia punya proton sama 17, elektron juga 17. Oke. Berarti dia punya elektron 17. Nah, kita konfigurasiin lagi deh. 1S2, 2S2, 2P6 udah 10 tuh. 3S2 udah 12, 3P5. Nah, sobat belajar, dari sini kita bisa tahu kalau dia orbit paling luarnya orbit ke 3. Nah, jumlah
elektron di orbit ketiga berapa? Nah, itu berarti elektron valensinya. Kalau kita simulasiin sobat belajar, ini Cl dia punya inti, di orbit 1 ada 2 elektron, dari mana? 1 S2. Di orbit 2 ada 8 elektron. Di orbit ketiga kita punya 7 elektron. Jalan ceritanya dari sini sobat belajar. Oke. Nah, gak sedih-sedih amat ceritanya mah. Oke. Nah, ini dia yang kita sebut dengan elektron valensi. Soalnya apa sih elektron valensi itu? Elektron valensi adalah elektron yang paling luar. Artinya orbit yang paling jauh sobat belajar. Nah, dia 7 elektron di orbit yang paling jauh. Oh, paling jauh dari mana? Dari inti sobat belajar ya. Nah, di sini sobat belajar Cl nih kalau kita simulasiin berarti kurang lebih kayak gini. Kita pakai warna lain biar sobat belajar mantep. 7 sobat belajar. Nah, gitu kurang lebih sobat belajar. Oke. Nah, kita mau kawinin nih si Cl. Kita nikahin deh si Cl yang elektronnya 7 ini dengan si B. Dia nggak bilang jadi apa ya? Dia nggak bilang jadi apa ya sobat belajar. Oke. Nah, kalau kita kawinin dia sobat belajar, kita nikahkan dia, kurang lebih nanti jadinya begini sobat belajar. Kurang lebih. Oke sobat belajar. Si B yang tadi warnanya ungu, kita unguin lagi deh. B-nya ada 3. Nah, oke. Nah, si Cl-nya yang si warna biru, dia bakal nemplok di mari sobat belajar. Nah, gitu ya sobat belajar ya. 5 kan? Ya sobat belajar. Nah, kalau udah begini kita lihat ada berapa dia ikatan itunya sobat belajar kalau kita simulasiin. Nah, ini namanya elektron ikat nih sobat belajar. Ini juga elektron ikat, ini juga elektron ikat. Nah, ada berapa elektron ikatnya jadinya? Ada 3. Nah, kalau ada 3, kita lihat sini. Ini kan kalau 2. Ini kalau 3. Kalau 3 berarti dia harusnya jadi segitiga planar. Kagak ada dia elektron bebasnya sobat belajar. Oke. Nah, ingat tadi ini pakai standar elektron ikat. Kalau elektron ikatnya 2, maka linear dia. Kalau elektron ikatnya 3, segitiga planar. Elektron ikatnya 4, maksudnya 4 pasang ya sobat belajar ya, jadinya tetrahedral. 5 pasang trigonal bipiramid, 6 pasang jadi oktahedron. Nah, di sini ternyata dia jadi 3 pasang sobat belajar. Nah, karena dia jadi 3 pasang, jadinya dia segitiga planar ya. Di situ sih kita datar di option segitiga planar. Gitu jalan ceritanya ya sobat belajar ya. Jadi penting juga sobat belajar tuh tahu konfigurasi elektron dan juga sobat belajar jadi paham bagaimana memperlakukan informasi yang kita dapat dari konfigurasi elektron ini ke struktur Lewis sobat belajar ya. Nah, karena kita pakai struktur Lewis ya biasanya itu kovalen nih sobat belajar di sini. Yes. Ya sobat belajar ya. Silakan dipahamin baik-baik. Habis itu boleh deh sobat belajar screenshot. Oke sobat belajar. Lima, 4, 3, 2, 1, 0. Oke sobat belajar. Jadi yang nomor 3 kita dapat jawabannya segitiga planar ya. Soalnya kenapa? Soalnya dia punya 3 pasang domain elektron ikat. Ya sobat belajar, dia kagak punya elektron bebas di situ. Ya sobat belajar, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke sobat belajar, kita lanjut nih ke soal nomor 4. Suatu senyawa terbentuk dari unsur X dan Y dengan X sebagai atom pusat. Nah, karena X-nya atom pusat, maka kita taruh deh tuh si X di tengah-tengah ya sobat belajar ya. Terus dia bilang apa lagi? Di sekitar atom X terdapat 5 domain elektron. Ada 5 domain elektron, 5 pasang elektron yang terdiri dari 3 domain elektron ikat. Nah, berarti dia berikatan sama 3 Y, karena dia bilang X dan Y kan. Kita taruh ada di sini. Y, 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 ya sobat belajar ya. Dan
dua domain elektron bebas ya, mau nggak mau. Sebenarnya sih bisa di mana aja nih, udah bisa di sini. Oke sobat belajar ya, di sini juga bisa, di sini juga bisa sobat belajar. Bentuk geometri dari molekul tersebut adalah, nah sobat belajar, berarti kan total domain elektronnya ada 5 sobat belajar. Kalau total domain elektronnya ada 5, kenapa bisa 5? 1, 2, 3, 4, 5. Kita anggap itu semua elektron ya, ikatan dulu semuanya, oke? Maka dia kalau 5, 2, 3, 4, 5, jadi dia trigonal bipiramid sobat belajar. Trigonal bipiramid kurang lebih gambarnya kayak tadi gini. Nah, oke. Gitu kan sobat belajar ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan sobat belajar? Ya kan? Kalau dia 5 kan tadi kan terdapat 5 domain elektron. Oke. 3 elektron ikat. Nah, 1, 2, 3. 2 elektron bebas. 1, 2. Ingat ya sobat belajar ya. Domain itu selalu dianggap sepasang ya sobat belajar. Bentuk geometri dari molekul tersebut adalah, nah sobat belajar, kalau dia tadi total semuanya kita anggap 5-5-nya elektron ikat, maka dia bakal jadi trigonal bipiramid. Tapi karena 2 daripada domain elektron itu adalah elektron bebas, maka kita bisa hilangin 2 biji sobat belajar. Nah, oke. Nah, kalau udah hilang 2, kira-kira jadi apa nih sobat belajar? Kita hapus aja deh, yuk. Hilang nih, hapus. Tara, jadinya jadi apa nih sobat belajar? Hah? Jadi kunci T. Iya benar. Ini bentuk T sobat belajar ya. Betul banget. Berarti sobat belajar ngikutin nih sama Ayu punya penjelasan. Oke sobat belajar, paham nggak? Hah? Dibikin gampang aja, ingat. Kalau domain elektron ikatnya 2 totalnya jadi linear. 3 jadi segitiga planar. 4 jadi tetrahedral. 5 jadi trigonal bipiramid. 6 jadi oktahedron. Ini penting nih, boleh di screenshot nih sobat belajar ya. Sobat belajar jadiin catatan penting tuh di situ. Oke. Ini emang teori sobat belajar, tapi kan lumayan, namanya UTBK, satu soal sangat berharga ya sobat belajar ya. Ya silakan deh. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke sobat belajar, kita lanjut ke soal nomor 5 sobat belajar. Kita punya nomor atom S dan O. Nih kayaknya kita main lagi nih kayak tadi nih. Kita punya S sama O berturut-turut 16 dan 8. Jadi S itu dia bilang nomor atomnya 16. Oke. Kan ada nomor atom, ada nomor massa. Nomor massanya iya betul 32. Nah, kalau nomor massa dipakainya buat nentuin atom relatif. Buat kalau kita nyari massa molekul relatif sobat belajar. Kalau nomor atom itu bisa kita pakai karena dia dari informasi nomor atom kita bisa tahu nomor jumlah proton sama jumlah elektron. Jadi kita bisa cari buat konfigurasi elektronnya sobat belajar ya. Nah sobat belajar, karena S itu 16, kita break dulu nyok. S itu 16 berarti konfigurasi, berarti kan elektronnya 16 nih. Kalau elektronnya 16 berarti kalau kita konfigurasiin kurang lebih kayak gini. 1s2, 2s2, 2p 6 ya. Terus ini udah 10 nih. 3s2, 3p 4. Oke, sobat belajar. Ini kalau kita terjemahin ke bahasa orang awam, sobat belajar, di orbit 1 berarti ada 2 elektronnya. Di orbit 2 berarti ada 8 elektronnya. Nah, di orbit 3 dia ada 6 elektronnya. Nah, sobat belajar, orbit yang paling luar orbit yang mana? Orbit yang 3 ya kan. Nah berarti elektron valensinya yaitu 6 elektron yang paling luar. Elektron valensi kan definisinya elektron paling luar kan, elektron yang ada di orbit paling luar. Artinya di orbit ketiga ada berapa? Ada 6 ya sobat belajar. Jadi kalau kita struktur Lewisian bagaimana dia? Nah kurang lebih si S bakal begini sobat belajar. Situ 2
3, 4, 5, 6. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita lihat tuh si O yuk. Si O 8 dia bilang. Kita ganti deh si O merah deh. Si O 8. Berarti protonnya 8, elektronnya juga 8. Kurang lebih kayak gitu sobat belajar. Nah kalau elektronnya udah 8, kalau kita konfigurasiin bagaimana? Jadi 1s2, 2s2 sama 2p4. Karena 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8 ya kan, cocok. Ini juga 16 kan, 2 tambah 2 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 4 16 sobat belajar. Nah dari sini kalau kita terjemahin lagi ke bahasa orang awam, ada berapa sih elektron di orbit yang pertama? Ada 2 sobat belajar. Di orbit yang kedua ada 6. 2 tambah 4, 6. Jadi dari situ kita bisa tahu elektron valensinya 6. Jadi kalau kita simulasiin itunya bagaimana? Kurang lebih begini. 1, 3, 4, 5, 6. Nah sobat belajar, jadi antara S sama O sama-sama 6 elektron valensi. Nah sobat belajar coba cek lagi tabel periodik unsurnya sobat belajar. Itu O sama S dia emang ada di golongan yang sama ya kan, di golongan 6 gitu kan sobat belajar ya kan. Jadi kalau sobat belajar udah di luar kepala kayak misalkan golongan 1 tuh kan yang terkenal H, Li, Na, K, terus apa lagi tuh ya yang terkenal nih yang paling sering keluar H, Li, Na, K, ya RB sama CS sama FR jarang keluar sobat belajar ya. Nah itu udah otomatis tuh kalau kita bikin struktur Lewis-nya 1. Oke sobat belajar, 1 titik aja atau 1 X aja. Dari golongan 2 juga otomatis elektron valensinya 2 sobat belajar ya, yaitu si berilium, magnesium, kalsium ya kan, yang paling terkenal yang paling sering Be, Mg, Ca ya. Beli mangga ya, SR jarang deh sobat belajar ya. SR barium juga jarang, dan kecuali di bagian-bagian yang nanti kelarutan ya sobat belajar. Di golongan 3 yang terkenal B sama Al aja. Di golongan 4 C sama Si aja. Dari golongan 5 N sama P biasanya yang paling sering keluar. Dari golongan 6 ya O sama S lumayan sering keluar. Dari golongan 7 F, Cl sama Br lumayan terkenal tuh, kadang-kadang I ikut juga. Di golongan 8 ya karena dia kalau dikonfigurasi elektron lumayan kepake buat ngehemat waktu kita sobat belajar. Kayak ini kan, ini berapa nih? Ini kan 10 kan, ini bisa nih kita rubah dia jadi Na misalkan gitu ya kan. Ada si helium, neon, ini jadi Na nih, bisa kita rubah jadi Na. Lumayan buat ngehemat waktu kita ya sobat belajar ya. Sobat belajar selanjutnya ya udah kita bikin sekarang molekul SO3 nya pakai struktur Lewis-nya sobat belajar. Karena SO3 berarti S-nya 1, O-nya 3. Berarti ada kemungkinan siapa tuh yang jadi atom pusatnya jadinya? Ya atom pusatnya yang digandrungin, namanya banyak atom lainnya. Berarti si S sobat belajar. Nah kita taruh dah tuh si S di tengah-tengah jadinya. Oke sobat belajar. Nah si S kan 6 tuh sobat belajar tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke sobat belajar. Terus masuk dia O3. O yang pertama bakal nyerang dari mari, O yang kedua dari mari, O yang ketiga dari situ sobat belajar. Jangan lupa si O itu berapa? Si O itu juga 6. Kita harus pastiin dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobat belajar. Yang ini juga 1, 2. Oh enggak, yang ini enggak itu dia sobat belajar, maaf sobat belajar. Ntar enggak masuk dia. Yang ini bukan kovalen koordinasi ya sobat belajar, yang ini biasa aja. Oh yang ini kovalen koordinasi maksudnya. Nah yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sobat belajar coba perhatiin baik-baik di Maria sobat belajar ya. Lihat sobat belajar, ini dia 8. Masuk kan harus ngikutin kaedah oktet atau kaedah duplet kan, masuk dia kaedah oktetnya sobat belajar. Ini juga masuk dia kaedah oktetnya sobat belajar tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini juga masuk dia kaedah oktetnya sobat belajar. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si S sendiri bagaimana? Si S sendiri juga masuk dia kaedah oktetnya sobat belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masuk. Nah kalau kita simulasiin jadinya bagaimana sobat belajar? Kalau kita simulasiin jadinya kurang lebih begini dia sobat belajar. Si S biru,
Si O merah. Dia ada O di mari, ada O di mari, ada O di mari. Nah, kita ikatannya kita pakai warna apa ya? Kita pakai warna hitam deh, sobat belajar ya. Nah, dia kan di sini, jadi dia karena ada 4 elektron ikatan di sini, artinya ada 2 pasang, double dia sobat belajar ikatannya, ikatan rangkap namanya sobat belajar, oke? Nah, sobat belajar, coba sobat belajar perhatiin, ada nggak lebihan elektron bebas di mari? Kagak ada, bener semuanya dalam bentuk elektron ikat, dalam bentuk domain elektron ikat. Nih dipakai buat berikatan sama O, yang ini dipakai juga berikatan sama O, yang ini juga sama-sama nyumbang buat saling berikatan antara O sama S. Terus jadi nggak ada elektron yang bebasnya, nggak ada sobat belajar. Nah, kalau kayak gini berarti dihitung walaupun ini double 2 sobat belajar, kita anggap dia satu aja, jadi 1, 2, 3. Nah, kalau 3 berarti dia masuk kategori segitiga datar sobat belajar ya. Nah, ada nggak tuh sobat belajar di ternyata ada sobat belajar yang ini nih, planar segitiga sobat belajar. Masuk ya sobat belajar ya kan? Oke, segitiga datar sama segitiga planar dia juga sobat belajar. Oke, boleh deh dipahamin baik-baik. Setelah itu di screenshot. Ingat sobat belajar ya. Jadi ada hubungannya tuh antara konfigurasi elektron sama nanti lumayan ngebantu kita buat bikin struktur Lewis-nya ya sobat belajar ya. Silakan deh sobat belajar. 5 4 3 2 1 0. Oke sobat belajar, kita lanjut yuk ke soal nomor 6 sobat belajar ya. Ada atom pusat Br dalam molekul BrF5, oke, dikelilingi oleh 6 domain pasangan elektron, oke, yaitu berarti dia 6 nih sobat belajar. Jadi harusnya idealnya dia itu nanti bentuknya oktahedron. Kenapa? Karena kan 6, ingat kalau 2 dia bakal linear, kalau 3 dia bakal segitiga planar, kalau 4 dia bakal jadi tetrahedral, kalau 5 dia bakal jadi trigonal bipiramid, kalau 6 dia bakal jadi oktahedral. Ya guys sobat belajar, idealnya ya bakal jadi oktahedral. Tapi kita lihat dulu jalan ceritanya. Ya, 5 domain merupakan pasangan elektron ikat. Ya jelas, kenapa? Karena si Br ini berikatan sama 5F. Kan dia bilang BrF5 ya kan? 1 2 3 4 5 deh, kurang lebih kayak gitu. Nah, ya sobat belajar ya. Dan 1 domain merupakan pasangan elektron bebas. Nah, ada elektron bebas nih 1 sobat belajar di mari. Nah, gitu sobat belajar ya. Yang tidak berikatan. Nah, geometri molekul BF5-nya jadinya bagaimana? Kurang lebih kira-kira begitu maksud pertanyaannya sobat belajar. Nah, kan dia bilang 6 tadi sobat belajar. Jadi kalau 6 dia berarti kan dia jadinya adalah oktahedral ya kan. Kalau oktahedral kita gambarin kurang lebih dia kayak begini sobat belajar ya. Nah, kurang lebih dia begitu sobat belajar. Nah, di kasus ada 1 yang elektron bebas, maka 1 hilang tuh sobat belajar. Terserah sobat belajar deh mau hilangin yang mana. Hilangin yang bawah aja deh biar enak dilihatnya sobat belajar ya. Nah, kalau hilang kita bisa hapus deh sobat belajar ya. Jadi kurang lebih begini sobat belajar. Aduh, dia hilang semua ya di situ. Nah, kalau kita hilangin kan jadinya begitu sobat belajar ya. Nah, sobat belajar bentuk ini. Nah, sebenarnya nah ini juga butuh kemampuan imajinatif sobat belajar nih, oke? Soalnya makanya kadang-kadang SpongeBob bener juga. Kenapa ya SpongeBob itu kadang-kadang bener juga? Karena dia bilang it's all about imagination. Nah, gitu katanya kalau nggak salah kata si SpongeBob sobat belajar ya. Nah, sobat belajar kita imagination kita jadinya begini kan. Nah, sobat belajar. Coba sobat belajar, kurang lebih ini bentuknya apa ya sobat belajar? Hah? Mana coba? Piramid. Betul sobat belajar ya. Dia akhirnya jadi bentuk piramid segi 4 sobat belajar ya. Nah, masuk kan? Ya kan? Tuh lihat tuh. Cocok kan sobat belajar? Ya kan? Ya kan? Gampang nggak? Gampang nggak?
Jadi yang 5 nih bisa jadi petunjuk buat sobat belajar ngegampangin masalah. Oke sobat belajar ya. Jadi kenapa? Soalnya kalau bisa gampang, ngapain kita bikin susah? Karena belajar sekarang mudah sobat belajar. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yuk sobat belajar, kita lanjut sobat belajar ya ke soal, ini kalau nggak salah soal terakhir nih sobat belajar, soal nomor 7 sobat belajar. Atom karbon yang memiliki bentuk molekul tetrahedral, kurang T nih sobat belajar nih. Tetrahedral terdapat pada molekul, nah sobat belajar yang pertama benzena sobat belajar. Yuk kita gambar dulu benzena kayak gimana sih gambarnya, kan kayak gini nih, dia siklik nih sobat belajar ya. Nah ya kan sobat belajar. Nah kalau misalkan kita itu kan gini dia tuh 6 gitu ya sobat belajar ya. Mana ya? Nggak usah deh sobat belajar, kita ambil satu aja di satu titik deh sobat belajar. Kita umpamain, salah sobat belajar. Oke, kita ambil satu titik deh sobat belajar. Kita umpamain titik yang kita ambil titik yang ini sobat belajar ya. Nah untuk titik kan mewakili nilai C kan, kita taruh deh C di mari sobat belajar. Di kirinya juga ada C. Oke, di kanannya ada ikatan rangkap C. Nah di satunya lagi kan dia berikatan sama A ya kan sobat belajar. Ingat C itu kan harus 4 tangannya lengkap kan, 1, 2, 3, 4. Nah sobat belajar dari sini kita bisa lihat sobat belajar baik-baik dia berapa elektron ikatnya jadinya. Jangan lupa kalau yang double ini kita hitung 1 sobat belajar ya. Betul, dia jadinya 3. Kalau 3 masuknya dia segitiga planar ya sobat belajar ya. Nah yang kedua, paham ya sobat belajar ya, kalau sobat belajar ngambil titik ini juga bakal sama aja sobat belajar ya. C terus ke sononya C lagi kan. Nah di sana ke atas kan H, ke kanannya double C, sama aja kan, 3 juga, kagak ada pasangan elektron bebasnya sobat belajar ya. Jadinya sama aja segitiga planar. Ngambil titik ini balik lagi ke atas gitu sobat belajar ya. Kita ambil yang kedua, etana sobat belajar. Nah etana kan berarti dari golongan alkana sobat belajar. Di kelas 12 makanya udah mantep tuh kimia organik. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana sudah di luar kepala. Berikut rumusnya. Kalau alkana masuk CN H2N plus 2. Jangan lupa tuh sobat belajar ya. Itulah kenapa etana yang C-nya 2 hanya jadi 6. Karena 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. Jadi C2H6 sobat belajar. Yuk, karena kurang lebih bagaimana jadinya dia. Nah, yang penting yang kalau sobat belajar udah tahu kalau dia masuk kategori alkana berarti rangkapnya 1 sobat belajar ya. Nah, gini kan. Nah, ya kan? Nah, di sini berarti sisanya ngikat H lagi 3. Nah sobat belajar mau ngambil yang mana? Mau ngambil H yang kiri apa mau ngambil H yang kanan? Nah terserah sobat belajar mau ngambil. Kita ambil yang kiri deh. Kalau kita ambil yang kiri jadi kurang lebih kan kayak gini. C 1 ke C lagi 3 sama si H. Dan si C karena si C berasal dari golongan 4 berarti kan dia udah emang elektronnya totalnya 4 ya kan sobat belajar. Nah H kan masing-masing kan di golongan 1 dia juga ngikat, dia cuman punya 1 elektron doang sobat belajar. Kita lihat dari sini berarti semua elektron dari si C udah kepake sobat belajar buat berikatan. Kurang lebih jadinya kayak gini, si C 1 1 1 1 sama si H. Misalkan H nya kita pakai warna merah deh, H nya 1. Nah gitu sobat belajar. Satu lagi C sama C lagi sobat belajar ya. Sama C yang sini. Nah, kita lihat di situ sobat belajar, jadinya semuanya udah kepake buat elektron ikatan. Nah, berarti kalau kita gambar sini domain elektron ikatnya berapa? Berarti 4. Kalau 4 berarti 2 3 4 masuk kategori tetrahedral. Berarti dia inilah sobat belajar yang tetrahedral.
Netral sobat belajar. Gitu loh sobat belajar Nah, kita buktiin deh kalau yang itu yang benar. Nah, coba kita masih punya waktu nih. Yang C misalkan etena. Etena kan berarti dari golongan alkena. CnH2n sobat belajar. Nyok kita cek si etena nih. Ini buat kita cek yang si C Etena C2H4. Berarti ikatan rangkap 2 karena dia alkena sobat belajar Terus H-nya berarti di kanan 2, di kiri 2. Nah, biar gampang sama kayak tadi. Sobat belajar mau pilih yang mana? Mau pilih yang kiri atau mau pilih yang kanan? Kita pilih deh yang ini deh biar gampang tuh Berarti kan dia kurang lebih kalau kita gambarin, kita simulasiin kayak begini. C, H, H, kawin lagi ke sononya sama si C lagi. Jadi 1, 2, 3. Nah, tapi yang ini jangan lupa dihitung 1 sobat belajar, kagak dihitung 2. Oke. Jadi ini sebenarnya domain elektron ikatnya cuma 3. Jadi dia masuknya kategori segitiga datar sobat belajar. Oke, maksudnya apa sih? Jadi kurang lebih sobat belajar bentuk molekulnya ntar begini dia sobat belajar. C di tengah-tengah, terus H dan C lagi ke sono gitu sobat belajar kalau disimulasiin. Gitu loh maksudnya sobat belajar. Paham? Oke. Lanjut. Enggak? Ya udah enggak apa-apa. Sebenarnya cukup nih Jadi buat yang nomor 7 ini kita udah dapat jawabannya tanah sobat belajar. Ada yang menarik deh, boleh deh satu lagi. Tuna sobat belajar masih muat Jadi si C ini kagak sobat belajar Kita masih punya waktu 2 menit sobat belajar. Tuna kan rangkap 3 sobat belajar. Oke. Nah, kita lihat di sini udah unik nih dia sobat belajar. Satu lagi sama si H, berarti kan sono juga sama si H. Udah deh kita ambil yang belah mari aja deh Kalau kita ambil belah situ, berarti kan sobat belajar enggak nih? Berarti ini kan dihitung 1 nih, walaupun dia rangkap 3 kan. Berarti dia ini cuman 2 elektron ikatan hitungannya sobat belajar. Domain elektron ikatnya cuma 2. Nah, berarti dia masuk kategori linier sobat belajar. Oke. Jadi udah terbukti kalau yang paling cocok di kasus ini jawaban yang B. Oke sobat belajar? Oke dong. Sok agak udah capek nih ngomong. Oke, yuk. 5 4 3 2 1 kosong. Nah, sobat belajar, sampai deh kita di penghujung acara sobat belajar sobat belajar ini emang teori sobat belajar. Nah, justru itu jangan dianggap remeh sobat belajar. Nah, ini kan lumayan juga udah kita ngebikin shortcut dari yang harusnya sobat belajar ngapalin tuh yang namanya 13 bentuk sobat belajar. Kadang-kadang kalau kita ngapal doang kagak ngerti konsepnya, kita kadang-kadang ngejelimet sendiri sobat belajar. Nah, makanya mudah-mudahan penjelasan tadi dengan mensimplify jadi 5 model begini, setelah itu sobat belajar bisa mainin sendiri dari model-model yang jadi ikatan ini sobat belajar yang jadi standar defaultnya. Nah, mudah-mudahan kasusnya dibolak-balik sobat belajar tetap bisa mainin sendiri di saat ketemu kasus-kasus yang lebih yang mirip-mirip kayak tadi lah sobat belajar di UTBK Antar sobat belajar. Ingat, jangan dianggap remeh dan harus tetap fokus. Karena apa? Karena setiap soal itu di UTBK sangat berarti sobat belajar Satu salah sedikit, ngelamun sedikit, bisa jadi kita kegeser posisinya dengan teman kita. Ingat sobat belajar, sebenarnya musuh terbesar itu diri kita sendiri. Kalau kita fokus, kita bisa kerjain setiap soalnya dengan baik, ya insya Allah lulus sobat belajar. Nggak usah pikirin orang lain. Kalau orang lain lulus, nanti juga lulus, bagus kan? Oke sobat belajar. Oke sobat belajar, pantengin terus live classes ini. Kenapa? Karena ini lumayan sobat belajar acara yang bisa memberi faedah buat sobat belajar sekalian. Oke, semangat terus dan jangan lupa belajar sekarang mudah. Wassalamualaikum. Kebu. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!